Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube Kusuma Koriro. Kali ini aku mau melanjutkan video tentang cara menjadi hakim. Videoku sebelumnya yang populer banget, itu banyak banget viewersnya di channel YouTubeku adalah tentang cara menjadi hakim. Nah, di sini makanya aku mau membahas lagi, melanjutkan pembahasan tentang cara menjadi hakim supaya teman-teman yang punya cita-cita atau keinginan untuk menjadi hakim bisa punya gambaran tentang langkah-langkah ke depan apa saja yang harus ditempuh. Jadi kalau videoku yang sebelumnya itu aku berpedoman pada buku yang diberikan oleh fakultas ketika aku sudah lulus sarjana hukum kemarin. Jadi aku dikasih buku, judulnya itu tentang ragam profesi hukum. Nah, tentu saja di dalamnya adalah ada bagaimana caranya menjadi hakim dan bagaimana caranya menjadi jaksa. Tapi memang belum lengkap banget. Nah, di sini aku mau coba untuk melengkapi sebisaku. Aku udah riset melalui websitenya dan juga ada baca peraturannya dan lain. Dan aku juga ada tanya dari seniorku yang udah menjadi hakim. Dan setelah mencoba meriset tentang buat video ini, aku pun jadi tertarik untuk menjadi hakim. Ya, semoga aja ya nanti. Bismillah. Oke teman-teman, pertama kita coba bahas dulu tentang jurusannya nih. Jadi kalau misalnya mau jadi hakim itu harus ambil jurusan apa gitu. Tentu saja adalah jurusan ilmu hukum. Tapi sebenarnya bukan hanya ilmu hukum yang bisa untuk menjadi hakim. Dari jurusan lain juga bisa. Kayak misalnya jurusan sarjana syariah dan sarjana hukum Islam. Hanya saja untuk sarjana syariah dan sarjana hukum Islam itu hanya boleh untuk menjadi hakim di peradilan agama. Dia nggak boleh jadi hakim di pengadilan tata usaha negara, nggak boleh juga di peradilan umum, tetapi mutlak di peradilan agama. Itu dia perbedaannya. Sedangkan kalau misalnya kalian tempuhnya sarjana hukum di Fakultas Hukum di Prodi Ilmu Hukum, itu kalian bisa untuk memilih apakah nanti kalian mau jadi hakim PTUN atau kalian bercita-cita menjadi hakim di peradilan umum yang mengadili pidana umum kayak gitu. Kalau sarjana syariah dan sarjana hukum Islam, aku tekankan sekali lagi hanya bisa menjadi calon hakim di peradilan agama. Terus kemudian yang kedua tentang usia. Jadi ada minimum dan maksimum usianya untuk mendaftar sebagai seorang hakim. Di website menpan.go.id itu minimum usianya adalah 22 tahun, sedangkan maksimal usianya adalah 32 tahun per tanggal 1 Desember 2017. Kenapa 1 Desember 2017? Karena memang pembukaan hakim atau rekrutmen calon hakim itu terakhir dilaksanakan di tahun 2017. Oh ya, satu lagi yang banyak banget ditanya sama teman-teman, apakah ada persyaratan tinggi badan? Nah, jawabannya adalah enggak. Jadi untuk calon hakim tidak ada persyaratan minimal tinggi badan, itu di tahun 2017 ya. Mudah-mudahan kebijakan ini nggak berubah sampai seleksi hakim berikutnya. Seharusnya seleksi hakim dibuka itu di tahun 2020 saat ini, tapi karena ada pandemi, sepertinya pembukaan rekrutmen hakim ini tidak jadi dan mungkin bisa dilaksanakan di tahun 2021 atau 2022 mungkin. Tapi nanti kita lihat bagaimana, karena memang pasca pandemi COVID-19 ini pemerintah harus banyak sekali yang dibenahi. Jadi itu dia teman-teman terkait usia. Sekarang kita bahas tentang jalur formasinya. Jadi kalau misalnya kalian mau jadi hakim, itu jalurnya memang mendaftar melalui sama kayak kalian mau mendaftar menjadi CPNS melalui website sscnbkn.go.id juga. Kalian harus regis online. Dan ada beberapa jalur formasi yang dibuka untuk menjadi calon hakim. Yang pertama adalah formasi umum, kedua ada formasi cum laude, dan ketiga ada formasi khusus Papua dan Papua Barat. Jadi ada 3 formasi yang bisa kalian tempuh gitu ya. Sebenarnya ini juga berlaku untuk pendaftaran CPNS lainnya juga deh kayaknya. Nah, untuk formasi yang umum itu minimal IPK-nya adalah 2,75 dan syarat akreditasi untuk kampusnya untuk program studinya itu B. Hanya untuk program studinya itu terserah mau dari PTN atau PTS. Sedangkan untuk ini berlaku juga untuk jalur Papua dan Papua Barat. Sedangkan untuk jalur formasi cum laude
itu dia minimal IPK-nya adalah 3, enggak ada minimal IPK. Jadi memang harus menyandang predikat cum laude dan ada persyaratan akreditasi kampus. Akreditasi kampus dan akreditasi program studi itu harus A. Jadi dua-duanya harus A, baru kalian boleh ikut jalur formasi cum laude. Baik PTN maupun PTS sama, harus A akreditasinya. Itu teman-teman. Nah, kalau untuk jalur formasi khusus Papua itu ada tambahan, yaitu yang pertama adalah bahwa harus menempuh atau tamat SD, SMP, SMA-nya di Papua. Terus kemudian orang tuanya juga harus murni atau memang keturunan dari Papua gitu. Jadi harus keturunan dari Papua dan juga SD, SMP, SMA-nya juga harus dari Papua. Terus ada tambahan nih untuk persyaratan Cakim di peradilan agama. Untuk peradilan agama sendiri yang bisa ditempuh sarjana syariah dan juga sarjana hukum Islam ataupun sarjana hukum itu bisa juga. Itu ada satu catatan penting, yaitu peserta yang mau mendaftar sebagai calon hakim harus bisa untuk membaca kitab kuning. Nanti ada ujiannya, ada tesnya, kayak gitu teman-teman. Nah, bagaimana sih cara untuk mendaftar menjadi hakim? Kalian sama aja kayak mau mendaftar sebagai CPNS. Akses websitenya di sccn.bkn.go.id. Terus kemudian hal-hal yang harus dipersiapkan adalah KK, KTP, ijazah, transkrip nilai, pas foto, dan dokumen lain yang mungkin sesuai dengan instansi yang dituju yang mungkin diminta kayak gitu. Jadi persiapan pemberkasan, berkas-berkas administrasinya. Kalau misalnya kalian emang bercita-cita untuk menjadi seorang hakim, yang perlu kalian ingat adalah satu hal, bahwa kalian perlu menekankan bagaimana, atau bukan menekankan sih, kalian perlu untuk membentuk diri, sikap dan mental kalian sebagai seorang hakim kayak gitu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya untuk menjadi persiapan menjadi seorang hakim adalah bagaimana mempersiapkan mental dan karakter kita sebagai seorang hakim. Jadi nanti nggak akan bisa disogok, nggak akan menerima sogokan, bisa memutus perkara dengan seadil-adilnya, karena memang profesi sebagai seorang hakim itu sangat vital karena dia bisa mencabut nyawa orang lain, mencabut hak kebebasan orang lain kayak gitu teman-teman. Nah, cara-cara untuk akses ke mendaftar sebagai calon hakim itu sebenarnya sama kayak yang CPNS, kayak yang aku udah bilang ya gitu. Jadi kayak akses portal, terus kemudian kalian harus buat akun, terus kalian login, kemudian foto dengan memegang KTP-nya dan kartu pesertanya, terus ada isi biodata, terus kemudian kalian harus pilih formasi dan jabatannya. Nanti kalau udah kalian unggah dokumen persyaratannya, dan setelah itu kalian cek resume pendaftarannya, baru cetak kartu. Kalau udah nanti diverifikasi, terus cetak kartu ujian, terus kalian melalui tes dan juga seleksi. Nah, untuk menjadi hakim, seleksinya itu ada panjang banget teman-teman. Panjang. Yang pertama itu tentu saja SKD, seleksi kompetensi dasar. Jadi nanti di sana akan diujikan kompetensi dasar, kemampuan-kemampuan dasar kayak gitu. Kalau kalian sudah lulus di SKD, baru kalian boleh mengikuti SKB. Setelah SKD, kalian baru bisa untuk ikut seleksi SKB. Nah, dari SKB itu nanti kalian akan ada psikotes dan juga wawancara. Dari psikotes dan wawancara, kalau misalnya kalian dinyatakan lulus, kalian dianggap sebagai CPNS. Habis itu kalian ikut lagi program yang namanya pendidikan dan pelatihan calon hakim. Jadi kalian ikut diklat hakim juga selama 2,5 tahun. Nanti di sana ada ujiannya juga. Kalau misalnya kalian gak lulus, kalian gak bisa jadi hakim kayak gitu. Nah, untuk besaran gaji itu memang gajinya seorang hakim itu ditentukan berdasarkan pangkatnya. Jadi pangkatnya apa? Kayak ada pangkat pratama muda, penata muda, kayak gitu. Jadi itu menentukan gaji-gajinya mereka. Nanti aku lampirkan peraturan pemerintah yang mencantumkan besaran gaji. Jadi di sana kalian bisa membuka sendiri untuk besaran gaji yang diberikan kepada
hakim gitu loh. Jadi bukan hanya gaji pokok, seorang hakim juga mendapatkan tunjangan, terus juga ada diberikan fasilitas rumah dan transportasi seandainya belum ada, terus ada jaminan keamanan, jaminan kesehatan, pensiun, dan juga ada yang namanya dana kemahalan. Kalau nggak salah dana kemahalan deh. Itu tuh dana yang diberikan kalau kalian ditugaskan di daerah-daerah tertentu, kayak misalnya di Halmahera, di Papua dan lain sebagainya. Kalau di Halmahera tuh dana kemahalannya tuh 10 juta, sekitar 10 juta itu teman-teman. Nah, itu dia yang bisa aku sampaikan untuk melengkapi videoku sebelumnya tentang calon hakim. Jadi setelah seleksi, prosesnya itu gini, setelah seleksi administrasi kalian harus ikut seleksi kompetensi dasar, habis itu SKB, habis itu ada seleksi substansi hukum juga, termasuk psikotes dan juga wawancara, dan ada seleksi baca kitab kuning khusus yang mendaftar menjadi calon hakim di peradilan agama. Semoga bisa membantu teman-teman yang punya cita-cita untuk menjadi seorang hakim. Persiapkan diri dari sekarang. Ya, kalian harus menempuh program studi ilmu hukum. Dan yang paling penting lagi adalah mempersiapkan mental dan karakter sebagai seorang hakim, supaya bisa paham bagaimana menjadi hakim yang sesungguhnya, hakim yang benar-benar ideal gitu loh, sesuai dengan pedoman kode etik perilaku hakim yang harus ditaati, kayak gitu. Jadi kalian harus mempersiapkan mental dan karakter kalian sebagai seorang hakim dari sekarang kalau kalian mau menempuh atau bercita-cita sebagai seorang hakim. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kita jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.